Sobat Batamos, bertemu lagi saya Juanda dalam edisi Kaleidoskop 2024. Nah, kali ini kita membahas soal kasus kriminal yang terjadi di Batam sepanjang tahun ini sepanjang 2024 ini berbagai hal terjadi di Batam dan kami melihat ada beberapa kasus-kasus yang cukup menonjol dan menjadi perhatian masyarakat. Ya. Salah satunya pastinya tentang narkoboy. Tapi kita tanya nih ke Bang Nur. Yep. Kita ibaratnya kayak Pak Jokowi dulu kan gitu. Coba tebak apa nama-nama 3 nama ikan. Tapi saya nggak mau nyebut itu. Coba tebak Bang Nur. Ya. Apa sih 3 kasus paling menonjol yang terjadi di Batam? Ya, jadi kasus pertama itu adalah penganiayaan, kemudian yang kedua adalah penipuan, dan ketiga adalah soal narkoba ya. Karena berarti betul yang saya sangat sebut minta tadi perhatian. Ya. Berarti saya sebut betul tadi ya, narkoboy ini menjadi sebuah atensi yang cukup serius ya untuk di Batam sendiri ya Bang ya. Nah, ya, betul, mungkin Bang kasus penganiayaan apa nih Bang? Penganiayaan kita ingat ada satu karyawan di wilayah Batu Haji sana ya yang dianiaya bahkan nyaris diperkosa ya. Kemudian dia dibunuh di toko tempat dia kos-kosan juga gitu loh. Yang kasusnya sampai saat ini masih bergulir ya di pengadilan dan kayaknya tinggal menunggu vonis deh. Oh ya, itu cukup buat heboh warga Batam ya Bang kasus itu ya. Betul. Karena ternyata kan pelakunya teman sendiri gitu ya. Teman sendiri. Nah, ini banyak juga nih Bang. 503 kasus ya Bang ya. Iya. 2000 total kasus tindak pidana di Kota Batam itu ada 2066 kasus. 2066 kasus. Dari 2066 kasus ya. Dari 2066 kasus ini kasus penganiayaan tuh 503 kasus. Kalau dibagi 365 hari berarti ada 5,6 kasus pidana dalam sehari di Batam. Luar biasa ya. Nah, terus kasus penganiayaan juga kemarin ada beberapa kasus penikaman di wilayah Batu Haji di wilayah Sekupang ya. Kemudian ada juga di wilayah Batu Haji termasuk yang di Tiban ya, yang pembunuhan itu. Marketing perumahan. Oh iya. Iya, itu termasuk yang cukup berat sehingga akhirnya menghilangkan nyawa marketingnya ya, yang juga seorang pendeta ya. Pendeta juga ya Bang. Betul. Ingat kasus jadi, itu ya. Cukup tinggi ya Ju ya, kalau misalnya kita rinci lagi ya yang berdasarkan jumlah kasus ya. Kita nggak lihat kehebohannya nih. Berdasarkan jumlah kasus itu penganiayaan tadi di urutan 1 dengan 503 kasus, kemudian penipuan itu 272 kasus. Penipuan ingat banyak sekali kasus penipuan tipu-tipu ini. Iya. Waduh, kemudian tipu-tipu ini. Kemudian pengeroyokan itu 260 kasus. Pencurian juga cukup tinggi ya Jo, 254 kasus. Curanmor. Nah, ini curanmor banyak sekali yang kehilangan motor 247 kasus. Nah, penggelapan ada 211 kasus. Pencurian dengan kekerasannya ini ya. 113 kasus. Nah, KDRT juga. Nah, KDRT itu 83 kasus, perundungan anak 64 kasus, pencabulan ini tinggi juga ya, rata-rata anak-anak ya yang jadi korban itu 59 kasus. Ini yang terungkap ya Jo, belum yang tidak terungkap ataupun yang tidak melapor gitu ya. Iya. Tapi kalau berdasarkan kasus yang paling heboh, paling menonjol dan paling disorot oleh publik adalah yang narkoboy tadi. Narkoboy tadi ya Bang ya. Ya, kita masih ingat ya, ada teman-teman kita di satuan narkoba ya, Polresta Barelang yang hilap, entah hilap atau salah langkah ya, karena terlibat dugaan penjualan barang bukti sabu ya. Ya itu sempat viral Bang, sempat dibicarakan khalayak ramai. Karena kasus ini kalau setahu saya bermula dari tangkapannya Polda Kepri ya Bang. Iya, tangkapan sekitar 30 kilo itu. Iya, di Polda Kepri di Kampung Aceh. Usut punya usut. Ternyata barang itu dari pihak lain. Iya, betul. Gitu, jadi namanya Ajet ya. Saya masih ingat nama Ajet yang ditangkap. Kemudian ketika ditangkap oleh teman-teman dari Polda Kepri, akhirnya dia bernyanyi, kenapa saya ditangkap? Saya kan ini menjualkan barangnya teman-teman di Polres kan gitu loh. Nah, dari sana akhirnya terungkap bahwa itu barang bukti yang diperjualbelikan oleh si Ajet ini gitu. Kalau nggak salah saya kasus ini masih bergulir di pengadilan ya Bang? Ya, masih sudah beberapa kali proses sidang ya. Kalau sidang etiknya sendiri sudah berapa kali juga dan
katanya sidang etik pertama itu diputus PTDH Bang. PTDH. Tapi ada beberapa dari oknum yang di dalam yang mengajukan untuk banding Bang atas PTDH itu, dan sampai saat ini masih belum tahu nih Bang. Belum tahu apakah hasilnya bandingnya diterima atau tidak. PTDH-nya itu bandingnya itu diterima atau masih tahap lanjut, dan kita masih belum juga tahu ini karena proses persidangannya sudah masuk atau belum, masih proses ya Bang. Iya, Masih betul. proses ya untuk persidangannya, kita belum tahu bagaimana. Sebenarnya kalau di proses persidangan kita akan lebih bisa tahu lebih dalam karena terbuka ya. Ada faktanya kan, ada fakta persidangan yang mungkin yang tidak bisa ditutupi untuk gimana gitu. Itu bisa clear semuanya bagaimana sih proses penangkapan, proses penyelidikan, siapa saja yang terlibat. Betul. Misalnya ada yang katanya ada perwira juga, peranan dia, ada perwira. Apakah benar? Nah, di persidangan itu kita tahu nih siapa yang salah, siapa yang benar. Betul. Kita tahu. Karena ini masih asas praduga tak bersalah ya, Bang. Kita belum tahu nih. Benar. Apakah ini memang benar atau tidak? Kita belum tahu. Walau. Ya, karena ini ada 2 tahap ya. Tahap pertama itu yang 11 orang udah masuk proses persidangan, yang tahap kedua itu masih belum masuk ke persidangan ya. Wow. Yang tahap kedua itu agak juga miris juga ya, karena ini solidaritas dari teman-temannya akhirnya pengen menyewa pengacara. Kemudian dia menjual lagi, dugaannya seperti itu kan, seperti itu, akhirnya menjual lagi loh, rupanya tertangkap lagi kan gitu. Sehingga habis satuan itu ya. Kalau nggak salah dalam telegram rahasianya Kapolda Kepri membongkar semua seluruh orang yang ada satuan di situ, dibongkar habis, ada unit 1, 2, dan 3, dan 4 di Polresta Barelang narkoba itu, lalu dimasukin orang-orang baru semua. Jadi orang-orang yang tidak pernah bersinggungan langsung dengan unit itu gitu Bang. Ya, kita berharap mudah-mudahan ini tidak terulang ya, juga karena bagaimanapun masyarakat sangat berharap kepolisian bisa benar-benar clear ya dari hal narkoba, karena mereka adalah garda terdepan untuk masalah penindakan dan lain-lain. Ya, kita bagaimanapun Batam atau negara ini masih butuh kepolisian. Iya, sangat butuh kepolisian karena polisi adalah orang-orang yang mungkin kompeten, yang bisa menangkap orang-orang yang bersalah. Betul, secara keilmuan mereka sudah terlatih juga kan gitu loh. Dan tentunya kita berharap ya polisi yang baru ini juga tidak ada yang terpleset lagi gitu ya. On the track Memang godaan narkoba ini luar biasa karena memang nilainya yang cukup menggiurkan ya, untuk 1 kilogram misalnya bisa sampai di atas 1 miliar. Yang paling murah ya enggak? Benar. Belum lagi yang lainnya. Ya, tapi mudah-mudahan ini jadi pelajaran benar ya Jo buat teman-teman kepolisian untuk ke depan menghindari godaan yang seperti ini kan gitu loh. Oke. Ini Bang, ada saya lihat Bang 272 tipu menipu nih Bang. Banyak. Iya, tapi mungkin sebelum kita ke tipu menipu itu masih soal narkoba yang kasus lagi yang cukup menonjol kemarin ya, yang baru beberapa bulan yang lalu ya. Oh, rumah mewah. Jadi ada penangkapan di Teluk Mata Ikan di pantai 40 kilo sabu ya. Benar. Kemudian ditelusuri, akhirnya ketemulah koordinatornya. Koordinatornya ternyata seorang yang memiliki kekayaan luar biasa ya, rumahnya macam istana di Sukajadi gitu ya. Tapi kalau soal rumah mewah yang dimiliki para narkoboy ini Bang ya. Karena kita udah beberapa waktu lalu juga melihat bahwa ada kecenderungan memang di tempat-tempat seperti itu sih Bang gitu. Yang diungkap oleh BBNN beberapa waktu lalu juga sama Bang, kasusnya di rumah mewah juga kan. Rumah mewah. Ya, ini bukan kali pertama ya. Termasuk dari beberapa oknum pabrik sabu yang sempat KBNN KBNN RI turun iya betul. Itu juga di rumah mewah salah satu juga. Apartemen mewah. Rumah mewah juga rumah mewah juga, iya benar-benar. Jangan mungkin kayaknya perlu peningkatan kalau Kapolda bilang memang agak kecenderungan menggunakan rumah mewah lalu beralih ke apartemen mewah gitu loh. Karena kan memang mungkin di sana privasinya terjaga, tak ada bisik-bisik tetangga, tak ada misu-misu atau gimana, betul, mungkin kali ya Bang ya. Kalau di perumahan kan nampak kan, nampak gitu anak-anak jalan atau bawa apa kan gitu berasap atau gimana. Kalau di sana kalau misalnya ada berasap-asap kan, udahlah urusan dialah mungkin kali ya atau gimana. Kalau di apartemen lebih cenderung sendiri-sendiri gitu ya. Dan kalau di rumah mewah itu kan kayaknya penjagaannya ketat-ketat tuh Bang. Oh ya. Jadi kan mungkin agak rasanya nyaman kali ya. Apalagi di klaster-klaster tertentu ya gitu. Itu sangat nggak bisa, semua orang nggak bisa masuk gitu. Kecuali kalau tidak punya penghuni atau tidak orang sana pasti susah masuk. Betul. Itu. Tapi ya sehebat-hebatnya mereka sembunyi ya teman-teman dari BNN, dari Satuan Narkoba Kepolisian ya, baik di Polda maupun di Polres juga tetap berhasil bisa mengendusnya gitu ya. Nah makanya tadi balik lagi Bang, kita masih butuh kepolisian tapi kita tidak butuh oknum-oknum yang
menjual narkoba itu. Iya. Tapi butuh kepolisian orang-orang yang benar yang masih memelontarkan nilai-nilai kemanusiaan. Karena ini menyangkut soal masa depan anak-anak bangsa gitu ya. 1 kilo itu bisa merusak ribuan orang. Apalagi sampai berkilo-kilo, puluhan kilo kan gitu. Ya, yuk dari ini tadi tipu menipu itu Bang. Tipu menipu satu orang 272 kasus. Masih jadi ingat film Indro, Dono Kasino Indro gitu, jual satu orang kena tipu. Ini 272 orang kena tipu. Wah, banyak kali. Iya, betul. Kasus tipunya berarti ada berapa mungkin ini banyak investasi bodong ya. Investasi bodong yang terbaru tuh kalau nggak salah soal kasus yang ngajak untuk pengembangan kosmetik, kalau nggak salah usaha bisnis kosmetik. Oke. Kemudian ya urunan nih ini sekian. Di awal-awal sih dikasih. Kasih rupanya uang yang dari temennya diputar kemudian dikasih ke dia. Akhirnya orang tertarik, yuk tambah investasinya. Ujung-ujungnya kabur. Hal-hal seperti ini harus mungkin bagi warga Batam atau warga Kepri ini ya, modus-modus seperti ini mungkin harus wanti-wanti nih bagaimana modus investasi apapun bahwa ada macam-macam modusnya dan memang modusnya mulut manis duluan gitu. Jangan percaya dengan keuntungan yang berlipat ganda dengan modal seminim-minimnya itu, jangan percaya. Betul, apalagi dengan cara instan ya. Itu harus jangan percaya, harus ditelaah dulu nih, benar nggak ini model bisnis ini benar. Ternyata nih model bisnis MLM atau apalah segala macam lah gitu ini kayaknya bisa ada dugaan penipuannya nih gitu. Ini harus diantisipasi ini nih Bang. Jangan terlalu tergiur cepat pengen untung besar gitu. Pengen kaya tapi dengan modal seminim-minimnya ya. Siapapun orang saya pengen juga itu, tapi kan pengen. Siapa yang pengen kaya gitu ya. Iya, tapi kan kita harus melihat lagi, menilik lagi melihat apakah ini benar investasinya, ini benar nggak sih cara kerjanya. Betul. Nah, yang menarik juga yang kasus curanmor ya Jo, kita yang terutama yang mobil ya, kemarin ada dugaan keterlibatan oknum-oknum aparat juga ya. Yang mobil-mobil rental itu dan jumlahnya cukup banyak waktu itu ya, yang ditangani oleh teman-teman Polda Kepri gitu. Ya kalau misalnya kita rata-rata Bang dari 247 kasus curanmor ini Bang. Bisa dibilang per 2 hari sekali itu ada satu kasus curanmor di Batam. Satu kasus ya. Kasus curanmor. Berarti 247. Ini sebenarnya bisa lebih sih Bang, karena ini hanyalah kasus yang ditangani oleh Polresta Barelang. Kalau ditambah Polda Kepri lainnya mungkin bisa sebanyak ini kasusnya. Banyak sekali. Karena Polda Kepri kan juga menangkap beberapa kali, melakukan penangkapan. Ada itu Bang yang komplotan curanmor yang hanya Honda Matic gitu, pernah ada itu beberapa kali juga ada. Sampai rame-rame itu Bang warga datang ke Polda untuk melihat ini motor dia nggak di sini gitu. Itu benar. Betul. Dan yang terbaru yang di wilayah Piayu itu ya, yang 2 orang lari kemudian berhasil ditangkap oleh warga. Benar. Tapi yang kasus yang terakhir saya salut dengan warga gitu loh. Karena dia pertama dia kompak dan berhasil menangkap 2 orang. Yang kedua mereka bisa menahan diri untuk tidak melakukan penganiayaan yang berlebihan gitu ya. Karena kadang-kadang penting untuk menahan diri ya Bang. Biarkan hukum yang berbicara terhadap mereka gitu. Karena kalau dilakukan main hakim sendiri, justru yang nangkapnya bisa warga yang bisa masuk rame-rame penganiayaan lagi kan. Masuk nambah lagi nih kasus penganiayaan itu jadi bukan di 403, di 404 jadi kan, tapi kan tidak. Untuk apalagi bisa masuk satu RT kan, bahaya kan gitu. Berarti untung warga di Tanjung salut warga bisa menahan emosinya. Bahkan satu sama lain saling mengingatkan, jangan main hakim sendiri, biarkan kepolisian. Ada videonya di Batam Mas nggak Bang? Ada di Instagramnya ada gitu loh. Meskipun ada permintaan take down ya dari mungkin dari pihak keluarga gitu, tapi kita berharap untuk waspada kan gitu loh, dan pelakunya bisa menyadari kesalahannya gitu ya Jo, dan bertanggung jawab terhadap proses hukum yang menimpa mereka gitu. Nah ini dari penipuan, ada pengeroyokan nih Bang, nih sama hampir mirip-mirip ya Bang. Ada pencurian juga 254 kasus, ada curanmor 247 kasus. Penggelapan 11. Saya mau bahas ini KDRT dan pencabulan nih Bang. KDRT ini banyak sekali ya kalau kita lihat data-datanya tuh, yang akhirnya ada yang berujung pada perceraian itu kebanyakan karena faktor ekonomi dan orang ketiga gitu ya. Nah, jadi ekonomi mungkin supply dari suami berkurang, akhirnya si istri marah, terjadilah. Makanya kan banyak juga Bang, kalau nggak salah dari data Pengadilan Agama juga menyebutkan angka ada perceraian sangat tinggi, mencapai ribuan per tahunnya dan gitu penyebabnya memang bermula dari KDRT, ekonomi dan segala macam. Dan orang ketiga ya. Ya mungkin ya memang kadang-kadang tantangan berkeluarga ini cukup
cukup luar biasa ya, Jo ya. Kompleks sih, Bang. Iya, mungkin di awal-awal berumah tangga tuh nyaman, mesra. Curhat gitu. ya. Masuk tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, mulai piring terbang. Ini ibaratnya gini ya, Bang ya. Tahun pertama diantar pakai kemana-mana. Sini saya antar gitu kan. Betul. Tahun ketiga agak malas-malasan. Di tahun kelima Pergi sendiri. bisa pergi sendiri gak sih? Kadang-kadang gini lah suami nih. Aduh. Kayaknya harus introspeksi sendiri-sendiri nih. Tapi menikah itu untuk jangka panjang juga. Ya, pasangan kita bukan untuk dihakimi ataupun dipukuli gitu loh. Ya bahwa perdebatan biasa terjadi ya. Itu hal biasa sih, Bang. Iya, tapi debat-debat hal itu ya. Tapi bagaimana cara mencari solusi atas semua perdebatan itu. Betul. Jadi kedua belah pihak harus berkepala dingin nih, Bang. Jangan sampai ada yang memukul, jangan sampai ada juga yang sampai mengeluarkan omongan verbal atau memaki yang buat salah satu pasangan kebun binatangnya jangan sampai keluar gitu ya. Betul. Nah, nih Bang, pencabulan itu, Bang, 59 kasus, Bang. Itu kalau bisa dirata-ratakan itu bisa dibilang satu pekan ada satu kasus, bisa dibilang seperti itu. Per satu pekan ada satu kasus itu. Maka bisa dibilang kecurigaan kita peningkatan jumlah kasus seperti ini kan waktu kita sering bacakan hot news ya. Kok setiap pekan ada aja kasus yang bahkan kita bacakan. kadang-kadang kita miris ya. Kan? Prihatin juga untuk membacakan karena pelakunya rata-rata orang lingkaran terdekat. Ada yang ayah kandung, ada yang adik, saudara. Dan korbannya anak-anak di bawah umur. Anak-anak di bawah umur. Mayoritas anak-anak di bawah umur. Namun bahkan ada satu kasus yang cukup miris ya. Anak SD di wilayah Nongsa ya. Oleh gurunya sendiri kan gitu. Nah, makanya menurut kita ini satu hal isu yang wajib menjadi perhatian pemerintah daerah ya, Bang. Jadi tidak hanya pemerintah daerah tapi juga semua pihak nih, RT, RW, lurah atau siapapun wajib memperhatikan ini, Bang. Iya, betul. Jika harus ada care semuanya. Harus care nih, Bang. Kalau ada hal-hal yang mencurigakan, misalnya hal-hal mungkin anak nih dulu ceria tiba-tiba menjadi murung gitu, mungkin itu wajib menjadi kadang-kadang ya pelakunya orang terdekat jadi dia ditekan seperti itu, Bang. Jadi hal-hal seperti ini wajib ya mungkin bagi kita juga wajib untuk mengetahui dan menanyakan itu, Bang, gitu. Ada apa gitu. Iya, betul. Kemudian dan harus boleh dihakimi itu, Bang. Jangan dihakimi karena mereka adalah korban, jangan ya belum tentu mereka bersalah. Kita harus makanya kita dalam memberitakan biasanya tidak menyebutkan nama, alamat, asal sekolah. Bahkan kita tidak menyebut termasuk juga pelakunya kalau itu berpotensi orang tahu kan. Mungkin gitu. Kalau ada warga Batam menanya kok berita Batam Pos kurang lengkap ya. Memang bukan kurang lengkap tapi etikanya memang ada etika jurnalistiknya seperti itu sehingga kami tidak bisa menyebutkan alamat rincinya di mana, siapa dia, siapa di mana. Mungkin kita nyebutin kecamatannya aja. Iya, betul. Tidak akan nyebutin sampai ke kelurahannya di mana. Itu. Ya, kita tidak bisa seperti konten kreator ya yang kemarin ada korban perkosaan ya oleh ketua yayasannya. Itu sampai ke kamarnya, ke biliknya, orang akhirnya tahu akhirnya gimana. Itu hal yang sangat karena beban psikologis sih, Bang, bagi korban jadinya, Bang. Ya mungkin mereka tidak ini ya, kalau di kita kan berbasis media ya, media itu harus taat pada kode etik dan aturan. Karena ada hukum-hukum yang mengatur kita, Bang. Ada undang-undang 40 yang mengatur kita bahwa kita tidak bisa memberitakan tanpa kode etik itu, melawan kode etik itu sendiri. Itu nggak boleh gitu. Bagi kita mungkin itu tantangan ya, mungkin tapi bagi warga Batam mohon dimengerti jika ada pemberitaan soal pencabulan, apalagi anak di bawah umur. Tidak terlalu detail ya, betul. Itu tidak terlalu karena detail. Memang secara aturan memang ada aturannya kita harus melindungi korban. Ya, karena bagi kami penulisan atau pemberitaan itu perspektifnya adalah korban, bukan perspektif siapa-apa, perspektif korban. Iya. Nah, ada paling unik juga nih, Bang, katanya, Bang. Ada daerah yang katanya paling tinggi gitu. Ininya kasusnya. Iya. Mungkin jadi, dari semua kecamatan ini paling tinggi. Sagulung paling tinggi laporan kasus kriminalnya ya, itu mencapai 335 kasus. Berarti dia hampir seperempat dari semua kasus di Batam gitu. Iya, betul. Hampir tiap hari kan 335 lah gitu ya. Iya. Kalau setahun 360 hari ya? Iya. Berarti kan ini 335. Sagulung. Karena memang di sana juga daerah padat penduduk, di sana juga banyak yang masih menganggur dan lain sebagainya. Kalau nggak salah dulu, Bang, tapi saya nggak tahu ya sampai sekarang itu apakah masih dilaporkan juga ya, Bang ya. Tapi warga Sagulung itu adalah bisa dibilang warga yang cukup taat akan hukum dan patuh akan hukum dan sangat
melek akan hukum. Karena saya ya mungkin tingginya juga laporan ini salah satu mungkin karena mereka melek hukum ya. Jadi kesadarannya untuk melapor sangat tinggi gitu. Nah, sempat gini Bang. Dulu waktu saya masih reporter di lapangan. Jadi warga maling rokok aja, maling rokok 2 bungkus 3 bungkus lapor itu Bang. Lapor. Jadi luar biasa ya. Luar biasa. Maling celana jeans 505 gitu. Kan dulu sempat 505, 501 celana jeans yang mahal-mahal itu. Lapor Bang. Levi's ya. Lapor itu. Jadi apa ya, kesadaran warga untuk melapor itu cukup tinggi. Jadi kesadaran warga, kebutuhan warga akan polisi itu cukup tinggi sehingga mereka cukup menghargai polisi-polisi di sana. Jadi laporan itu bentuk kayak penghargaan warga terhadap kepolisian. Menurut saya begitu. Nah, menurut Abang dari data yang Abang miliki dari jumlah 2.066 kasus ini berapa persen yang sudah ditangani oleh dari yang disampaikan oleh Kapolres Heribertus. Capaian kasus yang berhasil diungkap itu sekitar 65% dari total kasus yang ada. Nah, cukup tinggi lah ya, di atas 50%-nya termasuk luar biasa ya, dengan segala macam gejolak dan perhatian polisi kan pecah juga nih. Karena ada momen pilkada, ada sebelumnya ada pemilu, pilkada. Jadi tentu fokus mereka terpecah ya. Tapi berhasil mengungkap sekitar 65% kasus. Mungkin menurut saya sih mungkin bisa dibilang polisi Polresta Padang cukup tegak lurus ya Bang ya. Karena kita bisa melihat bahwa ternyata penegakan hukumnya tidak tebang pilih Bang. Itu dibuktikan dari penanganan kasus yang 11 orang oknum kepolisian yang di Polresta dan ditambah luar lagi biasa luar biasa sehingga kalau mungkin tebang pilih mungkin tidak akan diungkap kasus itu kan gitu. Betul, tapi kasus itu terungkap ya berkat polisi tidak tebang pilih. Jadi polisi ungkap meskipun itu anggota Polresta Barelang sendiri, dia ungkap kasus itu dan dia selidiki dengan tuntas sampai saat ini sampai akhirnya dikirimkan berkasnya ke kejaksaan untuk disidangkan. Itu apresiasi kita mungkin luar biasa terhadap kepolisian yang sudah bekerja gimana keras ya memproses teman sendiri itu sesuatu yang luar biasa pergolakannya gitu ya. Oh ya, benar sih Bang, memproses teman sendiri itu agak susah sih, agak sulit. Pergolakan batinnya luar biasa karena gitu ya. Pasti ada ada rasa-rasa gimana gitu gitu. Tapi apresiasi untuk ke Polresta Barelang karena tadinya sudah 65% kasus dan tidak tebang pilih dan semua ya meskipun siapapun mereka proses secara hukum. Kita berharap sisa kasusnya nanti bisa juga tuntas ya Jo ya. Sebenarnya dari 2066 kasus itu yang dilanjutkan ya prosesnya. Benar Bang. Sebenarnya ada laporannya sekitar 2.411 tapi mungkin setelah dipilah-pilah disortir ternyata yang layak dilanjutkan hanya sekitar 2.066. Karena harus ada bukti hukum, bukti hal yang lainnya Bang. Kalau hanya laporan sepihak kadang-kadang kan ya bagaimana mau prosesnya gitu ya. Kadang-kadang kan belum tentu laporan itu benar atau tidak itu penting. Betul. Jadi teman-teman kepolisian juga cukup selektif ya dalam melihat sebuah kasus gitu ya. Oke deh Bang, makasih banyak ya Bang. Oke, Baca Batam Pos itu kaleidoskop kriminal yang terjadi di Batam. Mungkin sudah lihat tuh ada beberapa kasus yang cukup menarik. Dan bisa dibilang kalau dari 2066 itu ada 5 kasus terjadi sehari, mungkin ada penganiayaan, pengeroyokan atau pencabulan atau hal lainnya. Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih ke Polresta Barelang sudah melindungi kota ini dan sudah menangkap tuh para penjahat-penjahat yang ada di luar sana. Oke, saya Fiska Juanda pamit undur diri. Saya Menur pamit juga. Bye.